Halo teman-teman ASBWI semuanya, balik lagi kita di Besti. Besti hari ini kita akan berbincang dengan salah satu peserta dari kursus pelatih lisensi D yang baru aja digelar di Lampung. Beliau juga pernah mengikuti lisensi D bersama Aulia Almabruroh yang merupakan salah satu pemain timnas wanita juga. Yaitu sekarang aku mau panggil Kak Rona namanya guys. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan ke Kak Rona, bisa langsung tanyain aja gimana sih caranya jadi pelatih, terus apa aja sih yang harus dilakukan seorang pelatih ketika mengikuti lisensi. Aku invite dulu ya guys Kak Ronanya. Kalau ada yang mau tanya-tanya yang lain juga bisa guys, tinggal di ketik aja ntar. Sebentar ya, aku invite Kak Ronanya dulu. Apakah Kak Rona sudah join? Sudah aku invite, tapi kita tinggal tunggu Kak Ronanya join guys. BTW yang nonton, suara aku kedengeran jelas nggak sih? Takutnya nggak kedengeran jelas karena cuaca di Jakarta sedang hujan deras juga. Ya, aku invite Kak Ronanya sebentar. Halo Kak Rona, bisa accept nggak ya? Sebentar ya guys, ini aku lagi coba invite sama accept request yang ini sudah terhubung. Halo, selamat siang Kak Rona. Ya Kak, Ya sore, kedengeran nggak suaraku? kedengeran gitu. Oh, Kak, Sebentar, jaringannya. sudah ada ya? Jelas kan ya? Jelas, jelas Kak, Oke, jelas. Kak Rona. Apa kabar Kak? Gimana selama ikut tensi kemarin nih perasaan? Aduh, alhamdulillah sehat. Baru semalam pulang ke rumah Kak. Alhamdulillah seminggu ikut kegiatan sampai gosong mukanya karena benar-benar full kegiatannya 1 minggu kita latihan di kebetulan ada di Bandar Lampung pusatnya pelatihannya. Ya, jadi semalam baru sampai rumah sekitar jam 10 malam. Udah pulang ke rumah. Itu berapa boleh tahu? Gimana, Kak? Berapa ikuti kursus lisensi? Kursusnya itu dimulai tanggal 26 sampai tanggal 2 Mei kemarin. Jadi penutupan kemarin, pembukaan tanggal 26. Jadi kemarin penutupan. Itu awalnya Kak Rona bisa ikut kursus tuh dapat info dari mana tuh Kak? Kan bisa jadi sharing ke teman-teman juga nih. Oke, kebetulan selama ini kan saya sebagai pelatih SSB di Kasafa, kelompok umur. Jadi sebelumnya ya diajak, kan kebetulan saya kenal sama ini Ibu Wiwi, Ketua SBWI Lampung. Dan sebelumnya karena saya kuliah juga di Bandung, jadi ya saya belum sempet lah gitu ikut kegiatan. Nah kemarin ada informasi lah karena saya udah selesai kuliah saya pulang dan ada kesempatan untuk ikut, jadi ya saya mutusin untuk ikut. Itu juga ya sebelum puasa kegiatan pamfletnya di share di grup karena kita punya forum yang khusus untuk festival gitu. Jadi kebetulan dari forum itu saya dapat info kursus pelatihan lisensi D ini gitu Kak. Oke, sebelum jadi pelatih nih Kak, ini ada pertanyaan dari teman ASB Rapip Surapip. Kak Rona dulu jadi pemain dulu atau langsung jadi pelatih Kak?
Oke, sebelumnya tuh memang dulu pernah main ya, jadi pemain, tapi bukan profesional. Jadi mungkin kalau bahasanya itu tarkaman lah gitu ya. Dulu ya SMA gitu ya. Terus waktu saya kuliah S1 itu saya kebetulan bareng teman-teman yang karena sebenarnya kampus saya nggak ini, sebenarnya saya bukan di kampus keolahragaan, tapi saya ikut kampus lain gitu. Jadi saya sering latihan di kampus lain dan ikut tim lain gitu. Akhirnya karena suka, kalau pertanyaannya tadi main bola atau enggak, ya sebelumnya saya main bola gitu, wanita. Di tahun 2015 itu, 2015-2016 itu saya udah di kampung-kampung lah gitu ya, walaupun belum banyak yang tahu gitu, Kak. Oke, berarti ini udah jadi pemain cabutan kampus lain nih ya. Benar-benar. Tapi nggak profesional ya, Kak. Cuman bisa aja. Oh, Gitu. karena tahu nih Kak, jatuh sepak bola ya berapa nih Kak? Oke, benar-benar suka sama sepak bola ini di tahun 2010 ya. Kita waktu itu momentum yang nggak bisa dilupain itu AFF 2010. Jadi betul-betul angkatan Irfan Bahdim, Gonzales itu mulai apa ya, suka dari sepak bola gitu, suka sama timnas dulu sih sebelumnya gitu. Oke. Tuh. Jangan-jangan pernah nih namanya Rona Bahdim kali ya, nama Facebooknya mungkin. Benar. Oke. Gimana Kak? Kalau tahu nih Kak, kan selama Rona mengikuti kursus lisensi kemarin, hal apa aja sih Kak yang dipelajarin tuh Kak menjadi pelatih yang hebat gitu? Oke. Kemarin itu di sorry tadi kepencet. Ini kok ada efeknya. Oke. Kemarin itu ya belajar tentang Villanesia, apa itu filosofi sepak bola Indonesia, tentunya bagaimana apa yang diterapkan di apa ya Villanesia itu, apa sih yang jadi pertimbangan kenapa Villanesia ini dikembangkan atau dibuat untuk sepak bola Indonesia gitu. Kenapa, apa sih pertimbangannya itu gitu. Terus teknik dasar, kemudian strategi, kemudian apa sih yang menjadi ciri Villanesia gitu. Gitu sih garis besarnya. Terus kita diminta misal hari ini praktek gitu, terus nanti dikasih teori. Terus kemarin ya benar-benar full kegiatan teori praktek kemudian sampai ke ujian gitu Kak. Gitu. Oke. Itu mungkin mental kali ya. Gimana Kak? Mungkin di juga nggak Kak dikasih nih tips and trick cara membangun mental juara sang pemain gitu Kak? Oke, sebenarnya itu kan apa ya, mental pemain itu kan apa ya, dilatih gitu kan ya. Kalau misalnya kita udah percaya diri, kita ketika masuk lapangan itu kita bertanding benar-benar sungguh-sungguh ingin menang gitu. Jadi harus punya mental itu gitu. Jangan mau kalah atau mau imbang gitu. Tampilin aja dulu yang terbaik. Pasti hasilnya juga ini maksimal gitu Kak. Jadi kenapa kemarin ikut pelatihan juga itu benar-benar membuka apa ya, pengetahuan baru gitu ya, yang sebelumnya mungkin hanya tahu gitu sedikit gitu, tapi kemarin benar-benar dibahas dari mulai sport science, kemudian bagaimana penanganan cedera kayak gitu. Terus ada lagi apa sih yang bisa kita lakukan karena kita lisensi D itu kelompok usia ya Kak, jadi belum bisa ngelatih yang kayak misalnya Liga 1, Liga 2, Liga 3 itu kan harus ini punya lisensi yang lebih tinggi lagi. Jadi kita difokuskan kalau untuk
kursus yang lisensi D ini untuk kelompok usia di bawah usia 12, 10, 9 gitu Kak. Jadi kalau lisensi D ini yang ibaratnya paling bawah gitu Kak. Itu. Jadi itu tadi. Tapi ada kepikiran nggak nih Kak, sorry aku potong sedikit, untuk ngambil lisensi-lisensi berikutnya nih? Kepikiran sih ada, cuman nanti kita lihat momennya ada gak, semoga rezekinya ada, kesempatannya juga ada gitu Kak. Ada kepikiran gitu. Oke, pribadi apa nih Kak? Kamu ikuti lisensi mungkin pengen pengen bikin SB U12 atau apa gitu Kak? Ada nggak pribadi Kak? Kalau kalau sementara ini kan karena memang sudah di SSB masuk manajemen Kasapa. Jadi saya nih sebenarnya udah masuk manajemen Kasapa. Saya juga berangkat ke sana juga alhamdulillah dapat support dari manajemen Kasapa FC di sini. Jadi ada SSB yang sekarang ini udah alhamdulillahnya udah kita dapat lisensi juga Kak untuk klubnya gitu untuk SSB-nya. Jadi sekarang karena saya belum punya lisensinya, jadi kan harus SSB-nya itu harus punya pelatih minimal lisensinya deh gitu kan. Jadi saya berangkat gitu untuk itu Kak, untuk biarin match gitulah, SSB-nya udah berlisensi, terus tambahan coach-nya juga berlisensi gitu kan, gitu Kak. Tadi kalau menjawab targetnya apa untuk SSB karena saya sudah masuk manajemen itu, ya jadi sementara saya akan mengaplikasikan gitu ilmu yang didapat kemarin di pelatihan untuk ya kegiatan latihan saya gitu, bahwa mungkin ada hal-hal latihan kemarin yang saya ajarkan tuh salah gitu. Jadi banyak sih sebenarnya mungkin cara cara teknik-teknik dasarnya itu yang harus diperbaiki gitu, kita samain gitu sama Villanesia ini gitu Kak. Jadi target selanjutnya ya bawa ilmunya itu ke kita ke SSB kita gitu Kak. Oke, berarti ingin menerapkan secara langsung ya yang udah Karona di pelatihan kamu. Oke, Karona kalau tahu nih, kan tadi kan bilang kalau lisensi D khusus U12 gitu ya. Ada nggak sih cara Karona nih, kita tahu U12 anak-anak, katan Karona nih kepada anak-anak gitu untuk membangkitkan mood main? Oke, memang kalau misalnya namanya anak-anak ya, kadang-kadang hilang fokus nih di tengah-tengah latihan, ada misalnya ke-trigger sesuatu pasti langsung berubah gitu latihannya, nggak fokus lagi nih, apalagi untuk U9 tahun masih fase kegembiraan, jadi belum yang benar-benar teknik atau berpermainan, tapi asal mau nendang-nendang bola aja dulu gitu, asal mau nendang-nendang bola, terus tahu tujuannya tuh mau membobol gawang lawan gitu. Jadi kita sedikit-sedikit gitu ngasih tahu aturan-aturan, oh kalau kalau dipegang tangan ke bola kepegang tangan itu handsball, hal-hal kecil kayak gitu yang kita kasih tahu, apalagi usia 10 di bawah 9 tahun itu wah bener-bener asal mau aja gitu. Asal mau aja main udah syukur gitu. Terus kalau ningkatin ke yang U12 kan udah masuk nih, agak tahap latihannya juga udah beda. Kalau dia udah mulai ke strategi lah gitu. Nanti ke yang U14 lagi udah lain karena mereka fokusnya udah sekarang suratin gitu kan. Apalagi suratin ini langkah paling awal gitu untuk kayak scouting. Mungkin sekarang kalau pemain timnas itu ya asalnya dari sana gitu, kayak banyak scouting dari ya itu tadi Piala Suratin itu tadi Kak. Jadi tuh kalau misalnya untuk membangkitkan mood itu ya kita cari inovasi, maksudnya inovasi permainan gitu, jangan monoton gitu terus gitu ya. Kadang ada bermain, ada game, ada latihan gitu Kak.
Oke, mungkin kalau ke anak kecil lebih diselingin game sekali ya, karena kan pasti kalau Ya, anak main, tapi kita ajarin teknik juga gitu ya Kak. ya Kak, ya. Kak, kalau eh, klubnya Arona kan ada pemain cewek, Kak. Eh, waktu itu ada, cuman karena balik lagi ya Kak, Ya, yang cewek jadi selama ini kan udah nih kita ngelatih ada cewek cowok gitu disatuin gitu. Tapi karena emang yang cewek ini ya sedikit gitu, jadi menghilang lama-lama Kak. Yang cewek ini nggak latihan lagi nih udahan gitu Kak. Jadi sekarang lagi nggak ada gitu. Kita nggak ada lagi pemain ceweknya gitu Kak. oke. Ini kan Sementara tahu nih, kalau menurut karena perbedaan eh, sama laki-laki itu ada perbedaan yang benar menonjol gitu kan. Oke, kalau misalnya cewek sama cowok itu, kalau cewek lebih mut-mutan lagi gitu. Kalau misalnya cowok, kalau cowok emang mungkin udah apa ya, udah ini kodratnya gitu kali ya. Kalau cowok cepet tanggap gitu loh kayak misalnya itu. Tapi kalau cewek agak ya yang ngurusin ininya lah, bajunya lah gini-gini gitu. Apalagi masih anak-anak ya kayak jadi harus di kayak apa kalau yang anak kecil yang cowok ini suka jahil gitu karena itu perbedaannya itu ya tadi yang pertama kalau yang cewek itu agak mut-mutan gitu ya kalau nggak mau udah kayak gitulah baperan gitu kan kalau yang cowok ini kan ya lebih apa ya lebih kayak ini banget apa sih suka aja udah mau gitu kalau yaudah main gitu disuruh cepet gitu karena dia mau suka aku gitu kak perbedaannya. Berarti emang balik lagi ya, mungkin kalau cewek sama aja lebih ke banyak gamesnya kali ya, biar dia enjoy buat ikut ya Kak. Ya. Akhir apa apa sih harapan dari Kak buat sepak bola wanita dan khususnya untuk pelatih wanita, pelatih-pelatih. Oke, ya harapan aku sih sebenarnya sepak bola wanita Indonesia ini semoga semakin berkembang, juga tentunya mendapatkan apa ya perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah tentunya. Dengan dukungan ini tuh kalau kita udah benar, udah tepat ya, pemain wanita juga bisa bisa gitu loh berprestasi gitu. Ayo muncul anak-anak wanita Indonesia kita sama-sama bisa gitu. Baik kita bisa berprestasi di nasional maupun internasional gitu. Apalagi kemarin ketika pelatihan saya juga bareng sama ini pemain timnas kan ada Aulia. Jadi alhamdulillah banyak juga dapat ilmu dan pengalaman baru dari Kak Aulia ya kan yang tentunya dia udah dari U18 kalau nggak salah U18, U19 dan juga senior. Jadi apa ya saya semakin terbuka lagi gitu banyak dapat informasi gitu banyak pengetahuan baru gitu Kak semoga dengan adanya apa ya pelatih-pelatih yang mau gitu cinta gitu untuk membangun sepak bola wanita Indonesia ke depannya sejalan gitu antara kami yang di bawah dan stakeholder yang di atas mendukung kita sama-sama untuk membangun sepak bola Indonesia gitu yang lebih maju ke depannya. Semoga ketika di bawahnya juga kuat, insya Allah kita apa tumbuh dan kita menuai hasilnya juga baik gitu Kak. Oke. Ya, nih banyak banget tapi baik semua nih guys. Jadi semoga harapan-harapan Karona nih bisa terwujud secepatnya ya guys ya. Amin. Oh iya, Amin. terima kasih Kak Karona atas waktunya udah meluangkan waktu untuk berbincang. Sama-sama Kak. Iya dengan senang hati bangga juga Kak diundang sama Kakak. Semoga bisa ketemu ya Kak. Thank Ya, you. buat teman-teman terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian yang berada di Bali dan sekitarnya
Jangan lupa nonton timnas Indonesia yang akan berjuang di Piala Asia U17 guys, di Bali guys. Kalau ada yang di Bali nih, langsung aja nanti tanggal 6 merapat ke Stadion Iwayan Dipta. Terima kasih ya Kak Rona atas Ya, waktunya. terima kasih Kak. Selamat sore. Selamat sore Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.